Yang pertama, kadarnya dapat melebihi batas kadar normal atau ambang batas. Ya, melebihi batasnya. Misalnya seperti karbon dioksida. Ambang batas normalnya ada di udara itu adalah sekitar, kalau tidak salah ini ya, 0,032%. Kalau misalnya jumlah karbon dioksida itu di atas itu, anggap saja misalnya sampai 0,5. Berarti itu sudah menjadi polutan yang menyebabkan efek rumah kaca. Ya, ini maksudnya melebihi kadar batas, ambang batas. Yang kedua, berada pada waktu yang tidak tepat. Waktunya tidak tepat. Ya, misalnya di Samarinda itu ada aturan membuang sampah, membuangnya adalah malam hari. Ya, tidak boleh siang, misalnya pagi hari. Pagi hari jam 7 itu sudah tidak boleh lagi membuang sampah. Bagaimana kalau jam 7 pagi sudah masih membuang sampah? Nah, ini waktunya tepat enggak? Tidak tepat. Maka dikatakan ada sebagai polutan. Yang ketiga, berada pada tempat yang tidak semestinya. Ya, tidak semestinya. Jadi kalau ada zat yang seharusnya berada di tempat sampah, tapi kalian buangnya di sungai atau di paret, berarti itu sudah menjadi polutan. Oke, selanjutnya macam-macam pencemaran. Ada pencemaran apa aja ya? Yang pertama pencemaran air, kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran tanah. Oke, ini nanti kita pelajari satu persatu ya. Mungkin hari ini kita batasi pada pencemaran air aja. Pencemaran air. Oke, perhatikan gambar itu ya. Itu ada mungkin apa ini ya? Sungai kah, laut? Nah, tuh gambarnya seperti itu. Ini adalah air yang sudah mengalami pencemaran. Dari gambar itu kalian amati, kira-kira pencemaran air itu apa? Nah, kalau sudah, kalian tuliskan di kolom chat situ. Apa sebenarnya pencemaran air itu? Nggak kelihatan kalau nggak pakai. Belum ada ya? Apa sebenarnya pencemaran air? Lihat di gambarnya tuh. Apa? Perubahan keadaan air. Mana tadi ada? Perubahan keadaan air akibat aktivitas manusia. Ini oleh Muhammad Nadir Ar-Raihan. Kelas apa ini ya? Ini sering sekali dia komen ini. Muhammad Nadir ini sering sekali komen setiap saya yang memerlukan chat. Ini yang Muhammad Nadir. Jangan lupa tuliskan kelas ya, supaya saya tahu kalian berada di kelas mana. Muhammad Nadir. Terus Sally juga, ini masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan air. Oke, ada Talita 7C. Air yang bersih tercemarkan oleh limbah dan sampah. Ya. Kemudian 7C ada Abdul Razak. Ya, mana tadi Pak 7C? Sampah yang dibuang sembarangan menjadi penumpukan dan sungai menjadi tak bersih. Ya. Ya, ini juga ada 7C, peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Ya. Ada juga 7F, Yasir. Nih, air yang tercemar. Mana tadi 7F? Air yang tercemar, limbah yang dibuang tanpa disaring dulu. Oke, ternyata bagus-bagus. Kalian ini termasuk hebat semua ternyata ya. Ada Ananda Rasya. Ini kelasnya tidak dicantumkan. Pencemaran air adalah pencemaran badan air yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan dalam sifat fisik, kimia, dan lain-lain yang dapat merugikan bagi organisme yang hidup di air. Oke, bagus sekali, semuanya bagus, hebat-hebat ya. Oke, kita lihat apa sebenarnya. Nah, nih ya. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah. Ya,
ternyata jawaban kalian semuanya benar ya. Nah, nih, perubahan keadaan di suatu tempat air, keadaan misalnya di sungai atau di lautan, ini di lautan ya, sudah berubah keadaannya, yang seharusnya airnya jernih, bagus, biasanya laut itu warnanya biru airnya, ternyata ini tidak. Ya, sudah banyak sampah-sampahnya, ada kayu, ada botol. Nah, berarti ini dikatakan lautnya sudah mengalami pencemaran. Ya ini, oke. Kapan air dikatakan tercemar? Ya, ini ada gambarnya ya. Ya. Tolong kalian tuliskan di kolom chat kapan air dikatakan tercemar. Di sini ada gambar, kalian tahu gambar sebelah kiri ini ikan-ikannya pada mati, menunjukkan airnya sudah tercemar. Tapi di sebelah kanan tidak, ini ya di gelas. Silakan dituliskan kapan air dikatakan tercemar. Ya. Oke. Kalian bisa mengambil kesimpulan dari dua gambar ini ya. Kapan air dikatakan tercemar? Apakah ada, Pak? Karena limbah pabrik di sungai atau laut tersebut belum diolah, langsung membuat air menjadi tercemar. Oh, menjadi tercemar. Ya. Masuknya zat atau komponen lain. Oh, ini kan yang pengertian pencemaran tadi. Oh ya. Yang ini kapan air dikatakan tercemar? Oh ini. Ya, kapan air dikatakan tercemar? Adakah yang sudah? Tadi kayaknya air yang berbau. Ketika warna, ya ini dari Gatan Abi. Gatan Abi Reko. Kelas apa ini ya? Ketika warna air berubah, ya. Ketika warna air berubah. Oke, ada lagi? Ini Muhammad Nadir. Oh, Muhammad Nadir lagi. Oke, Pak Muhammad Nadir, tolong dituliskan kelasnya, Nak. Kalian kelas 7 apa ya? Supaya Ibu nanti bisa mereka bahasa komen-komen sampai kalian ini bisa dijadikan referensi untuk menambah nilai ya. Muhammad Nadir kelas 7 apa? Jika air sudah berubah warna, bau dan rasa. Ya. Abdul Rozak 7C, ketika warna air berubah dan baunya tidak sedap. Oke. Muhammad Rasa yaitu Rasa Putra. Saat air berwarna keruh, air berbau dan mengandung zat kimia. Oke, bagus sekali komen-komen Anda. Saat air berubah warna, ya. Ini 7H Muhammad Lutfan. Oke, apakah jawaban kalian itu semua benar? Saat airnya warnanya berubah atau bau? Ya, kita lihat jawabannya. Ya. Apabila air sudah berubah baik warna, bau, rasa dan derajat keasamannya, ya, yaitu air yang tercemar sudah berubah warnanya. Warna itu seharusnya kalau airnya tidak tercemar berarti warnanya bening, tidak berwarna ya. Ya, seperti air yang ada di gelas itu, airnya bening, berarti ini air yang tidak tercemar, tidak berwarna. Tapi kalau yang ada ikannya ini yang sudah tercemar, coba lihat warnanya tidak bening lagi, mungkin agak-agak kehijauan ini ya. Jadi air yang tidak tercemar tidak berwarna, yang bening. Baru yang kedua bau. Bau tidak berbau, tidak ada baunya. Berarti itu masih tidak tercemar. Yang sudah ada bau anyir atau bau amis itu artinya sudah tercemar. Dan yang ketiga ini agak tertutup ini dengan gambar. Ini adalah derajat keasaman, pH-nya. Kalian tahu berapa pH air yang tidak tercemar? Oke, silahkan tulis di kolom chat. Karena ini sudah dipelajari waktu belajar asam basa. Ya, kalian tuliskan berapa pH air yang tidak tercemar. Tuliskan. Sifa Kolbina. Sifa Kolbina berapa? Kurang dari 7. Mungkin 6,5 sampai 7,5. Oh, Seli lagi. Oke, 6,5 sampai 7,5. Di Sifa Kolbina lebih dari 7 maksudnya. Oh, Sifa Kolbina lebih dari 7 maksudnya.
itu lebih dari 7 berarti bisa 8 ya. Ananda Rasa 6 sampai 9. Arya Gaisan 6,5 sampai 7,5 ya. Ini 7F Yasir Ubaidillah, pH-nya 7 ya. Oke, lebih dari 7 semuanya itu ya, menjawabnya antara 6 sampai 7. Oke. Saya kasih kata kunci bahwa kita tahu kalau misalnya di bawah 7 berarti itu bersifat asam ya, pH-nya bersifat asam. Tetapi kalau di atas 7 maka itu dikatakan basa. Jadi yang tidak tercemar, yang netral, yang normal berapa ya? Ya, kalau yang tidak tercemar berarti pH-nya sama dengan 7. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Yang tepat tadi siapa 7 tadi ya? Muhammad itu. Ada tadi yang pas 7 Muhammad Luki. Muhammad Luki Sahwan, dia menjawab tepat 7 ya. Terima kasih. Ini air yang tidak tercemar ya, yang pH-nya 7 berarti dia tidak tercemar. Oke, kita lanjutkan. Penyebab pencemaran air. Oke, banyak penyebabnya. Yang pertama yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian ini berarti dilakukan oleh petani ya. Biasanya penggunaan pupuk yang berlebihan atau pestisida yang berlebihan. Ini dapat mengarah pada eutrofikasi. Apakah kalian tahu apa itu eutrofikasi? Ada yang tahu nggak? Silahkan tulis. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi, silahkan tuliskan. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata itu. Ini akibat dari itu tadi ya, limbah pertanian. Eutrofikasi, ada nggak Pak? Tidak ada. Atau masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah. Muhammad Hasan ya. Ini tadi dikatakan bahwa limbah pertanian ya menyebabkan pencemaran air itu penggunaan sisa pupuk atau nutrien. Sisa pupuk ini berarti terlalu banyak menggunakan pupuk gitu ya, karena ada sisanya ini. Adakah Pak? Tidak ada ya? Ini yang paling mungkin. Itu ada Muhammad berlebihan. Raisa berlebihan ya. Berarti itu Muhammad Nadir lagi Pak itu. Muhammad Nadir Raihan, eutrofikasi adalah lingkungan hidup yang bermasalah akibat limbah. Masih terlalu luas. Iya, limbah apa? Ini kan di pertanian ya. Limbah, kalau limbah kan masih banyak ya. Limbahnya apa aja? Ini Muhammad Dariski Pratama adalah masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah fosfat. Iya, limbah fosfat. Bagus. Ini ada Seli lagi. Limbah pertanian atau pupuk atau peternakan kotoran hewan dapat mengakibatkan nutrien di lingkungan pertanian. Ya. Giza, limbah pertanian atau pupuk dan peternakan kotoran hewan. Ya. Oke. Ini Muhammad Luki. Luki Safan. Eutrofikasi merupakan masalah lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah fosfat. Nah, PO apa itu Pak? POA3 Pak? PO43. Apa? Pangkat PO4 mungkin ya. 3, baru 3 ada di bawahnya 3 lagi. Baru min. PO4 3 min gitu ya. Karena apa? Di sini kan nggak bisa dia kayak gitu. Iya, POA4 3 min. Kalau tidak salah mungkin seperti itu, ya. Khususnya dalam ekosistem air tawar. Definisinya adalah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air. Ya, ini Antonius terakhir, masalah lingkungan hidup yang disebabkan oleh limbah fosfat. Oke, bagus sekali, kalian juga bagus sekali. Pestisida ini ya. Eutrofikasi itu apa sebenarnya? Kita lihat apakah jawaban kalian benar ya. Ternyata eutrofikasi itu akibat dari penggunaan fosfat yang terlalu banyak.
berlebihan. Urea atau fosfat ya yang digunakan berlebihan dapat menyebabkan suburnya ganggang yang dapat menutupi seluruh permukaan air sehingga mengurangi kadar sinar matahari yang masuk ke perairan. Akibatnya fotosintesis fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlalu dalam air menurun dan merugikan makhluk hidup. Ya, jadi ini. Jadi kalau penggunaan fosfat, pupuk urea terlalu banyak, maka akan tumbuh ganggang atau eceng gondok yang sangat banyak yang menutupi seluruh permukaan air. Apa akibatnya? Karena seluruh permukaan air ditumbuhi oleh eceng gondok, maka sinar matahari tidak bisa menembus ke dalam air, ya, ke dalam perairan itu. Sedangkan di dalam perairan itu ada fitoplankton yang menyebabkan fitoplankton tersebut tidak bisa melakukan fitoplankton terganggu dan kadar oksigen yang terlalu dalam air menurun. Ya, kita tahu kalau tidak bisa melakukan fotosintesis ya, fitoplankton tidak bisa melakukan fotosintesis. Di mana fotosintesis itu kan menghasilkan oksigen. Ya, kalau fitoplanktonnya tidak melakukan fotosintesis, maka tidak ada oksigen yang digunakan oleh makhluk hidup yang ada di dalam itu kan. Akhirnya terganggu kehidupan organisme yang ada di dalam perairan tersebut. Jadi penggunaan pupuk yang terlalu banyak juga tidak bagus, ya, akan mengganggu organisme yang di dalam air tersebut. Ini yang disebabkan oleh limbah pertanian. Oke, ya, yang kedua, ini limbah rumah tangga. Ya, limbah rumah tangga juga bisa menyebabkan pencemaran air. Perhatikan gambar-gambarnya itu apa sebenarnya limbah rumah tangga yang menyebabkan pencemaran air. Silakan tulis di kolom chat. Berdasarkan gambar itu ya, ada 3 gambar ini, silakan tuliskan apa aja yang menyebabkan pencemaran ini yang disebabkan oleh limbah rumah tangga. Ada enggak, Bang? Belum. Busa deterjen, Kanaya. Busa deterjen, oke, bagus. Kanaya, Nurul apa ini disebabkan oleh sampah, ya. Muhammad Luki Safan, botol sampah, ya, bagus. Ada lagi enggak? Ananda Raisa Saputra, air bekas cucian baju, piring, sendok yang mengandung zat kimia yaitu sabun dan deterjen dibuang ke perairan. Dafa Khairul, botol sampah. Sally lagi, oke, hebat Sally, 7C ini ya. Limbah cucian, sampah plastik yang bertumpuk di sungai. Ayo, yang lain yang belum komen di chat silakan komen ya. Ini saya lihat yang komen kok itu aja. Ya, ayo yang lain. Kalau kalian ingin mendapatkan nilai lebih, silakan kesempatan ini digunakan dengan baik. Nah, Siva Kolbina. Gambar 2 limbah plastik. Iya, bagus. Gambar 2 limbah plastik, botol-botol ya. Gambar 2-nya botol-botol. Oke, ada lagi banyak ini ya. Muhammad Audrey, limbah makanan. Ya. Banyak 7C anak buahnya Pak Bagion ya. Oh, 7C ya. Bekas makanan yang terbuang. Iya, bagus. Ini aja sudah mulai bermunculan yang belum pernah komen, silakan ya. Tenang aja, tersimpan data. Nanti tersimpan data, nanti direkap, bisa untuk nambah nilai ya. Pokoknya ya, ini bentuk aktifan kalian. Anggap saja ini belajar di kelas. Kalau di kelas biasanya kalian langsung ngomong secara live ya, dengan ngomong di kelas. Sekarang kan tidak bisa ngomong nih ya, ngomongnya diganti dengan di kolom chat aja. Berarti kalian sekarang aktif. Anggap saja ini sedang belajar di kelas. Yang angkat tangan tadi itu yang sudah komen-komen itu berarti angkat tangan. Belum sudah dipakai. Iya, bagus. Biasanya kalau di kelas kalian mungkin malu ya, malu mau ngomong takut salah atau apa, malu dengan temannya. Kalau di sini
Langsung kalian nggak usah malu-malu, yang bisa melihat chatnya juga saya dan Kak Dedek. Mereka bisa. Oh bisa juga melihat Kalau mereka. sekarang bisa, kalau dulu nggak bisa. Oh iya, sekarang bisa. Makanya nggak apa-apa lihat aja. Yang penting Iya. aktif lah ya. Yapes, ini Yapes 7E sudah mulai tampil juga ini. Loh tapi tidak ada komennya Yapes. Absen deh, absen. Absen aja. Mana komennya Yapes? Nih, Ini Muhammad Abda Rizky, kotoran manusia. Oh, ya itu betul tuh. kotoran manusia, iya betul. Kan dia mengandung bakteri E. coli. Ronald David 7G, gambar nomor 3 limbah pabrik. Iya bagus, limbah pabrik dibuang ke sungai itu ya. Langsung dibuang, makanya itu kelihatan warna hitam itu. Limbah dari pabrik warnanya hitam, langsung dibuang ke sungai. Muhammad Naufal Hakim 7C, kebanyak 7C, bagaimana 7C nih? Bekas bakaran sampah, iya bagus. 7A Ilham Akbar. Bu, saya mau jawab, nggak bisa ngirimnya. Itu Gimana? udah bisa ngirim. Itu udah bisa ngirim dia. Itu sudah bisa ngirimnya itu namamu. Bu, saya mau jawab nggak? Berarti sudah bisa sekarang. Jawab kamu coba dijawab, ditulis di situ. Muhammad Rifki 7B, limbah plastik seperti botol plastik atau alat pabrik lainnya. Ya bagus, ayo tulis semuanya. Yang tidak pernah menulis bisa menulis. Yang belum pernah jawab silakan jawab, nggak usah malu-malu ya. Ini Yapes Pak sudah mulai nulis tuh Yapes, bekas sampah yang dibuang. Tadi baru absen, sekarang sudah nulis jawabannya. Ya, oke bagus sekali ya. Semuanya bagus, kayaknya semuanya benar jawabannya itu. Nah, masih ada? Deterjen, ya, Nanda Rasa, deterjen sisa makanan, air. 7D, Abi. Kirim jawabannya, ya tulis aja di Bu, chat. gimana cara ngirim jawabannya? Tulis aja langsung di komentar. Bu, gimana ciri lo? Kamu bisa komen. Abi, 7D itu kamu sudah bisa komen. Kalau ingin mengirim jawaban Langsung seperti tulis komenmu aja. tadi itu, langsung tulis. Langsung tulis di kolom komen itu. Apa ini Muhammad Hasan juga, air sabun, betul juga. Ini punya jagat, punya saya nggak pernah dibaca, Bu. Oh jagat, ya Coba oke. cari. Iya, cari dulu ya jagat. Jawabannya jagat yang Soalnya kan mana? dia masuk ya ke timbun jadi ya. Oke, dicari dulu, sabar jagat ya. Saya baca jawabanmu. Ini punya jagat nih. Mana jagat Pak? Jagat Abizar 7C. Kotoran dari limbah rumah tangga. Oke, betul jagat ternyata Tapi itu masih jawabanmu. terlalu luas ya. Oh, masih terlalu luas. Limbah rumah tangga yang mana? Limbah rumah tangga kan ada hasil cucian piring, terus tuh sisa-sisa makanan organik itu dibuang ke sungai, kan itu bisa mempercepat pertumbuhan mikroorganisme. Ini ada yang protes lagi Pak 7H. Raihan Raffi. Punya saya tidak dibaca, Bu. Berarti cepet-cepetan nulisnya, kalau cepet di atas pasti dibaca. Cepet-cepetan tuh bilang Pak Dede, cepet-cepetan nulisnya. Ini bingung mau nulis apa. Bingung mau nulis apa? Jawabanmu lah yang ditulis, lihat gambarnya itu. Jangan bingung-bingung nanti ibunya nanti gurunya juga bingung mau kasih nilai apa. Kalau bingung-bingung ya Bu. Bingung iya. Kalau mau menjawab selain yang ada di gambar silakan, nggak apa-apa. Gambar itu, 3 gambar itu sebagai acuan aja. Ini Nova nih. Nomor 1 limbah rumah tangga, contohnya sisa makanan. Ya, bagus Banyak sekali. ya. Oke, banyak. Botol bekas Ahmad Syah Reza 7F. Ya. Oke ya. Oke. Kita lihat jawabannya yang mana. Ya, sampah organik seperti air comberan. Ya, air comberan ini yang dari pabrik tadi. Siwek, peningkatan kebutuhan oksigen pada air untuk proses penguraian mengarah pada kekurangan oksigen di air. Ya, sampah organik. Sampah organik itu apa sih? Kalian tahu enggak ya sebenarnya sampah organik itu? Sampah kan ada 2, organik dan anorganik.
Kalau organik itu yang mana ya? Ada enggak yang tahu sampah organik? Sampah dari apa itu? Sampah organik. Sampah kering. Apakah sampah kering itu termasuk organik? Kering kan banyak. Apa? Terlalu luas lah. Kalau jawabnya spesifik. Itu yang spesifik. Sampah kering, kertas kering, apakah organik? Kertas yang kering? Ya. Kotoran dari mobil yang dicuci. Kotoran dari mobil yang dicuci, apakah itu organik? Jadi Muhammad Luki, anorganik seperti plastik. Yang ditanyakan organik, kok jawabannya anorganik? Organik dulu nak, cari organik dulu. Organik adalah yang bisa diolah lagi. Oh, bisa diolah lagi. Jagat nih tadi ya, Jagat menjawab. Nih, Telita nih bagus nih, sampah makanan sisa. Nah ini limbah rumah tangga banget. Oh iya, Talita sampah makanan sisa ya, sampah organik. Yang bisa terurai lah dia. Oh, yang bisa terurai, ya bagus. Sampah sisa-sisa makanan. Abu Dwifa. Ibu kalau nyuci baju air kotor itu bajunya tambah bersih atau tambah kotor? Kan kira-kira gimana ya? Ini ada pertanyaan dari temanku nih. Kalau nyuci baju di air yang kotor, apakah bajunya menjadi bersih atau tambah kotor ya kira-kira ya? Seperti yang digambar itu. Oh, seperti iya, mungkin gambar nomor 1 itu ya yang kamu ceritakan ya. Ya. Sebenarnya kan apa ya? Makanya sebenarnya dia bersih-bersih aja dan kena jemur sinar matahari kan. Matahari bakteri sebenarnya mati aja. Iya, betul. Cuma ya kalau makanya nggak boleh dipakai minum biasanya kan. Kalau untuk cuci-cuci kan boleh biasanya. Iya, karena kita tahu ini sabun kan deterjen itu ada antibakteri, makanya selama COVID ini kita disuruh cuci tangan dengan sabun kan. Kenapa seperti itu? Karena ada antibakterinya. Nah, kemudian suruh berjemur. Ya, bisa membunuh bakteri. Ternyata untuk mencuci tapi bisa mati juga sih bakteri kan ada deterjennya. Tapi kalau misalnya ada air yang lebih bersih, kenapa tidak kita menggunakan yang lebih bersih? Cuma biasanya baju yang putih jadi butek. Iya. Yang putih menjadi coklat nanti, tidak putih warna lagi. Gelap mungkin bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau warna-warna kayak baju putih, soalnya kan dulu saya di tempat tinggal saya dulu kayak gitu. Iya. Baju sekolahnya warnanya coklat. Iya, ini yang dari Sally lagi nih 7C. Sampah-sampah yang berasal dari makhluk hidup atau organisme. Iya, betul. Itu yang betul Sally itu ya. Organik itu berasal dari makhluk hidup dan dapat terurai. Itu namanya organik. Misalnya dari daun-daun yang kering, daun-daun itu ya, pohon-pohon daun itu organik namanya. Sisa-sisa makanan itu kan bisa terurai ya. Tetapi kalau anorganik ya kebalikannya, anorganik tidak bisa terurai. Plastik contohnya ya, plastik itu tidak bisa terurai. Oke ya. Gimana Pak Dedek, lanjutkah gimana kita? 3 menit lagi. 3 menit lagi ya. Nih, logam berat juga bisa menyebabkan pencemaran di ini ya, di air. Logam berat itu apa aja ya? Merkuri, logam berat. Toksin organik, minyak itu juga kalau misalnya dibuang ke perairan juga akan menyebabkan pencemaran karena di atasnya pasti terkumpul minyak ya. Nutrin atau padatan. Air limbah tersebut memiliki efek termal terutama yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Ya, ini adalah gambar-gambar dari perairan yang tercemar ini ya. Ini limbah-limbah pabrik mungkin yang ya, industri apa yang dibuang langsung ke sungai, ke perairan. Oh, ini sudah masuk limbah industri ya, limbah industri atau limbah pabrik ini ya. Ini adalah penyebab dari pencemaran air tadi, ada limbah industri atau pabrik. Limbah pabrik itu apa aja ini tadi ya? Logam berat. Ini ada statement yang menarik dari Muhammad Rizky Pratama. Apa Pak? Gak semua limbah itu warnanya hitam. Ya benar tuh. Tidak semua limbah warnanya hitam. Karena kan ada juga beberapa limbah itu
yang bening tapi dia mengandung zat-zat yang berbahaya itu. Mau tanya Bu, mungkin habis ini kita off ya Bu, ganti mapel ya, karena Iya. Ini Ganti kasih mapel. pertanyaan dulu. Ya. Bu, saya mau tanya, apakah Sungai Mahakam termasuk tercemar? Soalnya warnanya kuning. Terima kasih. Iya. Gimana ini? Apakah Mahakam termasuk tercemar sungainya? Karena warnanya sudah kuning ya. Iya, warnanya kuning. Apakah tercemar? Tadi pencemaran kan kita tahu apa arti pencemaran itu, indikator pencemaran itu. Yang air dikatakan tercemar tadi yang bagaimana ya? Air dikatakan tercemar. Ya, air dikatakan tercemar tadi berarti pertama warnanya berubah ya, berubah, kemudian baunya juga berubah dan derajat keasamannya. Derajat keasamannya harusnya 7, kalau kurang dari 7 atau lebih dari 7 maka dikatakan air itu sudah tercemar. Ya, ini air, berhubungan dengan air. Kemudian warnanya juga seharusnya bening. Kemudian kalau tidak bening lagi berarti itu dikatakan tercemar. Ya, tuh baunya juga. Nah, bagaimana dengan Sungai Mahakam? Apakah sudah dikatakan tercemar? Itu sebenarnya kok saya bantuin ya Bu. Ya. Jadi kalau Sungai Mahakam itu kalau saat ini masih dalam batas batas standar aman ya sebenarnya, tapi tidak untuk dikonsumsi, hanya untuk hewan-hewan sekitar saja. Tapi masih belum parah banget lah, masih bisa ditoleransi, masih dalam batas toleransi makhluk hidup yang ada sekitarnya. Kalau betul-betul tercemar sekali itu sudah nggak bisa ikan-ikan pasti nggak ada yang hidup di situ pasti. Kalau di situ masih terdapat ikan nila atau ikan-ikan mas yang betul-betul dia sangat peka terhadap perubahan air, itu berarti dia masih aman dalam batas toleransi teraman. Indikatornya sebenarnya kalau melihat air tercemar, sungai yang tercemar itu selain dari air eceng gondok. Kalau kalian banyak menemukan sungai yang terdapat di situ di atasnya banyak tanaman eceng gondok, nah itu berarti dia sungainya eceng gondok itu dia menyerap toksin ya atau timbal, kayak itu logam berat, terus dan racun itu diserap sama si eceng gondok. Jadi kalau misalnya logikanya kalau semakin banyak eceng gondok berarti semakin banyak timbal atau logam berat yang ada di air tersebut. Jadi kadar oksigennya pasti lebih sedikit dan ikan yang hidup pasti situ juga sedikit. Itu tadi ya dari penjelasan Pak Dedek tentang Sungai Mahakam ya, apakah tercemar atau tidak. Pada umumnya kalau dilihat seperti itu sepertinya Sungai Mahakam belum ya, belum tercemar ya. Sungai Mahakam sudah tercemar karena banyak tongkang-tongkang yang ini nggak bisa ya, nggak bisa sebenarnya tercemar, cuma masih dalam batas wajar ya, masih dalam batas ketentuan dari BLH, Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda. Karena kebetulan teman Bapak kemarin meneliti kualitas air di Sungai Mahakam itu masih dalam batas wajar ya. Dengan adanya di situ masih ditemukan jadi kemarin itu yang diteliti adalah ikannya, jadi darah ikan tersebut dicek ya kadar oksigennya, dan ternyata masih ada kadar oksigennya masih mencukupi atau masih dalam standar tertentu, jadi masih belum bisa dikatakan tercemar. Jadi BLH saja belum bisa menyatakan bahwa Sungai Mahakam tercemar, dan hasil penelitian teman saya itu juga menunjukkan bahwa Sungai Mahakam itu sudah tercemar tapi masih dalam batas ambang ketentuan yang bisa ditoleransi untuk beberapa makhluk hidup.
nggak pernah lihat limbah. Oke. Nggak Dia belum pernah sadar ya, Bu. Bukan nggak pernah lihat, tapi belum sadar ya. Mungkin sudah pernah lihat tapi kalian tidak tahu kalau itu limbah mungkin ya. Pak, materi akan di-share DCR. Oh ya, nanti di-share ya. Ya nanti di-share di Ada DCR. tugas ya kita, Bu, kira-kira, Bu? Hari ini kah? Tugas tentang apa ini? Pencemaran kah? Ya nanti. Mungkin hari-hari Jumat ya atau hari Kamis. Ya. Oke, yang penting tugasnya diselesaikan dulu ya. Ulangannya hari ini terakhir mungkin. Yang ada Ulangan. aja belum banyak yang belum selesai ya, Bu. Iya, yang itu banyak itu yang belum ngirim, paling sekitar 200 berapa aja kalau saya lihat di anunya itu. Ulangannya 230. 230 yang baru kirim, sedangkan siswanya 300 sekian. Ya, oke. Tolong ya, itu untuk kepentingan kalian sebenarnya ya. Tugas-tugas dikerjakan, ulangannya dikerjakan. Ya, itu nanti yang komen-komen di chat itu juga direkap untuk menambah kalian. Bisa dimasukkan nilai-nilai keterampilan, Pak ya. Nah, yang chat-chat kalian ini nilai keterampilan. Jadi tolong ya. Dengan kalian chat juga menunjukkan bahwa kalian hadir. Nanti direkap, tidak usah khawatir. Setiap usaha kalian pasti ada hasilnya. Ya, oke sudah Pak ya. Karena mau agama mungkin ini. Iya. Oke, sampai di sini. Semoga kalian sehat terus ya. Jangan lupa 3M selalu diterapkan di mana aja supaya tetap sehat, COVID tetap segera berlalu, kita bisa bertemu untuk belajar seperti tatap muka ya. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.